dongeng, dan legenda. Legenda Medusa berasal dari mitologi Yunani dan merupakan salah satu kisah paling terkenal yang melibatkan keindahan, kutukan, dan tragedi. Medusa adalah salah satu dari 3 Gorgon, makhluk mitologi dengan wajah yang menyeramkan dan rambut yang terdiri dari ular berbisa. Namun, di balik wujud mengerikannya, Medusa sebenarnya memiliki kisah yang tragis. Asal-usul Medusa. Pada awalnya, Medusa bukanlah monster. Ia adalah seorang wanita muda yang sangat cantik, bahkan kecantikannya diakui oleh para dewa. Medusa adalah seorang pendeta wanita di kuil Athena, dewi kebijaksanaan dan perang. Sebagai pendeta Athena, Medusa diharuskan untuk hidup dalam keadaan suci dan perawan, mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani sang dewi. Namun, kecantikan Medusa menarik perhatian Poseidon, dewa laut yang perkasa. Poseidon tertarik padanya dan, pada suatu hari, ia menyerang Medusa di kuil Athena dan memperkosanya. Tindakan ini merupakan penghinaan besar bagi Athena, karena kuilnya dianggap tempat suci yang tak boleh dinodai. Kutukan Athena. Athena, dewi yang terkenal akan kebijaksanaannya, sangat marah ketika mengetahui bahwa kuil sucinya telah dinodai. Sayangnya, kemarahan Athena tidak ditujukan pada Poseidon, tetapi pada Medusa, yang merupakan korban dari peristiwa tersebut. Sebagai hukuman, Athena mengutuk Medusa, mengubahnya dari seorang wanita cantik menjadi makhluk yang mengerikan. Rambut Medusa diubah menjadi ular berbisa, dan siapapun yang menatap langsung ke matanya akan berubah menjadi batu. Kutukan ini mengubah kehidupan Medusa secara drastis. Ia diasingkan ke sebuah tempat terpencil, jauh dari peradaban, dan hidup dalam kesepian karena siapapun yang berani mendekatinya akan langsung menjadi batu. Kisah Perseus dan kematian Medusa. Medusa mungkin hidup dalam kesepian, tetapi takdirnya sudah ditentukan. Di tempat lain, seorang pahlawan muda bernama Perseus mendapatkan tugas berat dari Raja Polydectes, yang memintanya untuk membawa kepala Medusa sebagai hadiah. Perseus tak gentar, meskipun tahu bahwa siapapun yang menatap Medusa akan berubah menjadi batu. Perseus menerima bantuan dari para dewa. Athena memberinya perisai cermin, Hermes memberinya sandal bersayap, serta helm gaib yang bisa membuatnya tak terlihat. Dengan persiapan ini, Perseus berangkat untuk menghadapi Medusa. Ketika Perseus menemukan Medusa, ia tidak melihat langsung ke arahnya, melainkan menggunakan pantulan dari perisai cerminnya untuk memantau gerakannya. Dengan taktik ini, Perseus berhasil mendekati Medusa tanpa terkena kutukannya. Saat Medusa sedang tertidur, Perseus menghunus pedangnya dan memenggal kepala Medusa dalam sekali tebas. Namun, dari tubuh Medusa yang terpenggal, keluar 2 makhluk legendaris. Pegasus, kuda bersayap yang kelak menjadi salah satu makhluk mitologi yang terkenal, dan Chrysaor, seorang raksasa bersenjata emas. Kedua makhluk ini adalah anak-anak Medusa dari Poseidon. Perseus menggunakan kepala Medusa. Setelah memenggal Medusa, Perseus membawa kepalanya yang masih memiliki kekuatan untuk mengubah siapapun menjadi batu. Dalam perjalanan pulang, Perseus menggunakan kepala Medusa untuk mengalahkan berbagai musuh, termasuk monster dan raja-raja yang jahat. Ketika tugasnya selesai, Perseus memberikan kepala Medusa kepada Athena sebagai tanda terima kasih atas bantuannya. Athena kemudian menempatkan kepala Medusa di perisai miliknya, Aegis, sehingga perisai tersebut memiliki kekuatan magis yang dapat melindunginya dalam pertempuran. Simbolisme Medusa. Meskipun Medusa sering digambarkan sebagai sosok yang mengerikan, dalam beberapa versi cerita, ia juga dipandang sebagai simbol ketidakadilan dan penderitaan. Ia adalah korban dari kekerasan yang dilakukan oleh Poseidon, tetapi justru dihukum oleh Athena. Kisahnya mencerminkan bagaimana korban seringkali disalahkan atas nasib buruk yang menimpa mereka. Dalam seni modern dan budaya populer, Medusa sering dijadikan simbol bagi para penyintas kekerasan seksual, melambangkan perjuangan mereka dalam menghadapi trauma dan ketidakadilan. Selain itu, Medusa juga dilihat sebagai lambang dari ketakutan dan keindahan yang tak terkendali. Legenda Medusa adalah kisah kompleks tentang kecantikan, pengkhianatan, kekerasan, dan kutukan. Ia adalah sosok yang tragis, dihukum secara tidak adil oleh dewa-dewa, namun tetap dikenang sepanjang sejarah sebagai simbol kekuatan dan penderitaan. Wajahnya yang mengerikan dan rambut ularnya tetap menjadi ikon budaya dalam berbagai karya seni dan mitos di seluruh dunia. Setelah kematian Medusa, kisahnya tidak hanya berakhir dengan pengorbanan atau tragedi, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam mitologi dan seni. Berikut beberapa lanjutan aspek dari legenda Medusa.
Pengaruh kepala Medusa dalam perjalanan Perseus. Setelah berhasil memenggal kepala Medusa, Perseus tidak segera kembali ke kerajaannya. Dalam perjalanannya, ia menghadapi banyak tantangan dan menggunakan kepala Medusa sebagai senjata. Salah satu kisah terkenal adalah saat Perseus menyelamatkan Andromeda, seorang putri yang dikorbankan untuk monster laut sebagai penebusan dosa orang tuanya. Ketika Perseus tiba di pantai tempat Andromeda dirantai, ia melihat monster itu mendekat. Perseus menggunakan kepala Medusa untuk membatu sang monster dan menyelamatkan Andromeda, yang kemudian menjadi istrinya. Perseus juga menghadapi Raja Polydectes yang sebenarnya menipunya dengan meminta kepala Medusa sebagai bagian dari rencana jahat untuk menyingkirkannya. Ketika Perseus kembali, ia menemukan Polydectes sedang merencanakan untuk menikahi ibunya secara paksa. Tanpa ampun, Perseus mengeluarkan kepala Medusa dan mengubah Polydectes dan pengikutnya menjadi batu, mengakhiri kekuasaan raja yang tiran itu. Pegasus. Kelahiran Pegasus dan Chrysaor dari tubuh Medusa yang terpenggal merupakan salah satu elemen yang menarik dari kisah ini. Pegasus, kuda bersayap yang sering muncul dalam berbagai mitologi Yunani, menjadi simbol kebebasan dan kemurnian. Sementara Chrysaor, raksasa bersenjata emas, lebih sedikit diceritakan dalam mitologi. Keduanya adalah anak-anak yang lahir dari hubungan Medusa dengan Poseidon, dan kemunculan mereka melambangkan bahwa dari kehancuran, kematian Medusa, juga muncul kehidupan baru. Pegasus kemudian memiliki peran penting dalam beberapa legenda lainnya, terutama ketika menjadi tunggangan Bellerophon dalam melawan Chimera. Pegasus juga dianggap sebagai simbol inspirasi bagi para penyair dan seniman, yang seringkali digambarkan terbang menuju langit, sebagai perwujudan dari ambisi manusia untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Medusa sebagai simbol dalam seni dan sejarah. Kepala Medusa, sering disebut sebagai Gorgonean, menjadi simbol yang sangat kuat dalam seni Yunani dan Romawi. Ia sering ditempatkan pada perisai, armor, dan pintu masuk bangunan untuk melindungi pemakainya dari bahaya atau roh jahat. Simbol Medusa dianggap sebagai jimat yang memiliki kekuatan untuk menakut-nakuti musuh dan memberikan perlindungan. Medusa menjadi ikon dari apa yang disebut teror yang melindungi, di mana sesuatu yang menakutkan digunakan untuk menjaga keselamatan. Patung, lukisan, dan relief yang menggambarkan Medusa banyak ditemukan di seluruh dunia kuno. Seniman-seniman Yunani sering menggambarkan transformasi Medusa dari sosok cantik menjadi monster sebagai simbol dualitas, keindahan yang mematikan. Dalam seni Renaissance, Medusa juga menjadi simbol refleksi diri, keindahan, dan bahaya yang datang dari nafsu atau ketakutan yang tak terkendali. Medusa dalam budaya modern. Medusa sering dijadikan simbol oleh berbagai kelompok sosial, terutama oleh para penyintas kekerasan seksual. Kisahnya tentang kekerasan yang dia alami dan hukuman yang tidak adil sering dikaitkan dengan pengalaman nyata para korban pelecehan yang kerap kali disalahkan atas nasib mereka. Medusa menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan patriarki, terutama dalam dunia seni dan sastra feminis. Banyak karya modern yang mengangkat tema Medusa sebagai representasi trauma, pemberdayaan, dan kekuatan tersembunyi dari penderitaan. Film, novel, dan media populer juga terus menghidupkan Medusa sebagai tokoh yang kuat dan kompleks. Dalam banyak versi, Medusa digambarkan tidak hanya sebagai monster, tetapi juga sebagai sosok yang tragis, yang nasibnya diputuskan oleh kekuatan di luar kendalinya. Ini menggambarkan sisi manusiawi dari Medusa, menyoroti kekuatannya untuk bertahan meskipun dihukum karena kesalahan yang tidak dia lakukan. Penafsiran Medusa dalam psikologi dan simbolisme modern. Dalam teori psikoanalisis, terutama oleh Sigmund Freud, Medusa ditafsirkan sebagai simbol dari ketakutan dan kekuasaan. Dalam esainya, Freud berpendapat bahwa Medusa mewakili ketakutan kastrasi dalam alam bawah sadar pria, di mana tatapannya yang mematikan, dan ular-ular di kepalanya menggambarkan ketakutan dan rasa ancaman yang datang dari perempuan. Namun, interpretasi ini banyak menuai kritik, terutama dari kalangan feminis yang lebih melihat Medusa sebagai simbol kekuatan wanita. Dalam penggambaran simbolik, kepala Medusa juga dianggap mewakili ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui, seperti maut atau ketidakberdayaan di hadapan kekuatan yang lebih besar dari manusia. Tatapan Medusa yang mematikan diinterpretasikan sebagai peringatan terhadap mereka yang mencari kebenaran atau pengetahuan terlalu dalam tanpa memahami risiko yang menyertainya. Kesimpulan, legenda Medusa adalah salah satu mitos Yunani yang paling bernuansa,
mencakup berbagai tema seperti kecantikan, kekuasaan, kekerasan, dan ketidakadilan. Ia adalah simbol dari banyak hal. Dari ketakutan akan hal yang tidak diketahui, penderitaan yang diabaikan, hingga kekuatan yang mematikan. Meskipun Medusa seringkali digambarkan sebagai monster dalam kisah-kisah kuno, interpretasi modernnya lebih menyoroti sisi kemanusiaannya sebagai korban yang bertransformasi menjadi lambang kekuatan dan perlawanan. Kisah Medusa dengan segala kompleksitasnya terus hidup dalam seni, sastra, dan budaya populer, menjadikannya salah satu mitos yang paling dikenang dalam sejarah manusia.